Good morning Joshua Level, jumpa lagi dengan Teacher Listiana. Ya, masih sama ya pada pembelajaran yang sama tentunya. Ya, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke Joshua Level, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kamu lihat di slide, hari ini kita akan belajar menelaah kebahasaan teks narasi yang dibaca dan didengar. Jadi kamu bisa buka buku kamu, tepatnya itu di halaman 56.2. Oke? Ya, sebelum kita masuk ke ciri kebahasaan cerita imajinasinya, saya akan jelaskan sedikit. Joshua Level, cerita imajinasi itu kan termasuk ke dalam teks narasi, ya. Nah, hal dominan yang menandai teks narasi adalah penceritaan secara kronologi, artinya ada urutan waktu. Nah, untuk mewujudkan ceritanya secara kronologis, ada sarana kebahasaan yang biasanya kita gunakan, ya. Ada konjungsi atau yang kita kenal dengan kata penghubung. Jadi itu bisa menunjukkan waktu dan urutan waktu. Tetapi selain konjungsi, masih ada ciri kebahasaan lain yang dapat digunakan dalam cerita imajinasi, yaitu ada penggunaan kata ganti, kalimat langsung, dan kalimat tidak langsung. Nah, hari ini kita akan membahas ciri kebahasaan lainnya yang tadi, ya, kata ganti, kalimat langsung, dan kalimat tidak langsung. Oke, langsung saja Joshua Level, kita masuk ke bagian yang pertama. Ini ya, ciri kebahasaan cerita imajinasi yang pertama itu ada konjungsi urutan waktu. Nih, beberapa konjungsi urutan waktu yang sering digunakan dalam sebuah cerita imajinasi itu ada kata kemudian, seketika, tiba-tiba, sementara itu, lalu, selama, bersamaan, selanjutnya, akhirnya, dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi kalau kamu menjumpai salah satu atau beberapa kata dari kata ini dalam sebuah cerita imajinasi, maka itu merupakan konjungsi urutan waktu. Ya, Joshua Level. Di sini teacher sudah buat satu contoh. Coba perhatikan contohnya Joshua Level. Cuaca berubah seketika ketika terlihat kilatan cahaya berbenturan satu sama lain dengan hebatnya. Kalau kamu perhatikan contoh ini, kata mana yang merupakan konjungsi urutan waktunya? Ada nggak salah satu kata dalam contoh kalimat ini yang sesuai dengan konjungsi urutan waktu dalam sebuah cerita imajinasi? Kira-kira kata yang mana dia? Ada ya, yaitu kata seketika. Jadi kata seketika dalam contoh ini merupakan konjungsi urutan waktunya. Ya, Joshua Level, ini yang pertama. Lalu yang kedua, ciri kebahasaannya adalah kata ganti. Kata ganti itu apa sih, teacher? Nah, kata ganti Joshua Level ini merupakan kata yang menggantikan suatu benda atau hal. Ya, sekali lagi, kata ganti merupakan kata yang menggantikan suatu benda atau hal. Jadi kata ganti ini bisa terdiri dari kata ganti orang, kata ganti penunjuk, dan kata ganti penanya. Jadi ada 3 ya. Yang pertama kita akan bahas kata ganti orang. Contoh, orang-orang hanya ternganga mendengarku berteriak dengan keras di kerumunan warga. Kalau kamu lihat di sini teacher sudah tandai kataku dengan warna putih, ya kan? Jadi kataku pada contoh kalimat ini merupakan kata ganti orang yang menyatakan
aku, mendengarku. Oke? Ya, ini yang pertama, kata ganti orang. Lalu yang kedua, ada kata ganti penunjuk. Perhatikan contoh kalimatnya Joshua Level. Lihat itu, ucap seorang anak berperawakan kerempeng yang bernama Juzu Hikari. Ya, yang menjadi kata ganti penunjuk dalam contoh kalimat ini Joshua Level ini. Perhatikan kata lihat itu. Nah, inilah merupakan kata ganti penunjuknya. Jadi teacher sudah tandai dengan beda warna ya, warna hijau. Oke, kemudian yang ketiga ada kata ganti penanya. Sesuai dengan namanya, berarti kata ganti penanya pasti tujuannya bertanya. Ya, contoh. Apa yang kau lihat? Kata seorang kakek mencoba memberi simpati. Nah, untuk kata ganti penanya, ini biasanya kita menggunakan kata ganti tanya. Bisa apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Jadi kalau di contoh teacher menggunakan kata tanya apa. Oke? Ini kata ganti penanya. Yang kedua, sudah 3 ya. Tadi pertama kata ganti orang, yang kedua kata ganti penunjuk, dan yang ketiga kata ganti penanya. Teacher lupa ganti nomornya. Paham ya sampai di situ Joshua Level untuk kata ganti. Ya. Next, kita masuk ke kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Joshua Level dalam cerita imajinasi, kalau dia kalimat langsung biasanya diucapkan oleh seorang tokoh. Tetapi kalau dia kalimat tidak langsung, itu biasanya digunakan pengarang dalam menceritakan tindakan tokohnya, ya. Jadi kalimat tidak langsung itu juga bisa digunakan oleh tokoh saat menceritakan tokoh lainnya, ya. Nah, sekarang coba perhatikan kalimat langsung. Tadi aku melihat sebuah bayangan keluar dari kilatan guntur yang mendatangi lubang itu, balasnya. Jadi kalau dalam kalimat langsung, ciri khas sebuah kalimat langsung itu biasanya diapit oleh tanda petik, ya. Jadi berbeda dengan kalimat tidak langsung. Kalau dalam kalimat tidak langsung dia tidak menggunakan tanda petik. Oke, jadi kalau kalimat langsung itu diucapkan secara langsung oleh tokohnya. Lalu bedanya dengan kalimat tidak langsung bagaimana, teacher? Perhatikan contohnya. Dia menjelaskan pada Juju tentang apa yang telah terjadi pada dirinya. Jadi kalau dalam kalimat tidak langsung, ini biasanya digunakan oleh seorang tokoh untuk menceritakan tokoh lainnya. Dia menjelaskan pada Juju tentang apa yang telah terjadi pada dirinya. Jadi dia ini menjelaskan kepada si Juju tentang apa yang terjadi pada dirinya. Paham ya, Joshua Level? Oke. Untuk feedback kita hari ini Joshua Level, buatlah satu contoh kalimat dengan menggunakan konjungsi urutan waktu, dengan menggunakan kata ganti, dan menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Jadi masing-masing kamu buat satu contoh dari ciri kebahasaannya, ya. Dimulai dari sini tadi. Konjungsi urutan waktu kamu buat satu contoh. Kemudian untuk kata ganti karena dia ada 3, kamu juga buat masing-masing satu contoh. Oke. Lalu yang ketiga untuk kalimat langsung dan tidak langsung, kamu juga buat masing-masing satu contoh. Ya, ini feedback kita hari ini Joshua Level. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. See you next time and God bless you. Bye.